Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Kades, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tadi bau gelar, yang kecil tadi sebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pulau Sumatera, jantungnya Sumatera, di tengah itu adalah Riau. Lalu kemudian di tengah Riau itu Pekanbaru. Dari Pekanbaru pergi ke tepi Pulau Sumatera ke arah timur sampai ke Dumai. Dari Dumai menyeberang ke satu pulau yang cantik dan indah, namanya Pulau Rupat. Lalu kemudian dari tepi Pulau Rupat ini naik ke atas agak ke kanan, itulah dia namanya Sungai Cingam. Ustaz Somad, besok pagi kita akan menengok pantai. Saya sangka akan jalan-jalan, rupanya menengok abrasi. Oh, subuh nih baru dapat jawaban. Jadi tepi Pulau Rupat nih di Sungai Cingam nih berhadap-hadapan langsung dengan Selat Melaka. Jadi orang Sungai Cingam nih kalau jaga pagi nampak Melaka. Kalau kami di Pekanbaru pagi nampak buah Melaka. Telepon kata orang Jawa. Begitulah rupanya perjalanan hidup yang diberikan Allah kepada kita semua, bersama di Sungai Cingam, bersama pula di surga Jannatul Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya disebutkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut sahabat Nabi, kita sebut ujungnya radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Mengapa kita menyebut radhiyallahu an sesudah menyebut nama sahabat? Untuk membedakan kita dengan Syiah. Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an. Karena mereka kalau disebut sahabat Nabi, Abu Bakar laknatullah alaih, dia benci kepada sahabat. Sedangkan kita sayang kepada zuriat Nabi dan cinta kepada sahabat. Makanya selesai salawat kita katakan wassalatu wassalamu ala alihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alihi keluarganya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Sayyidina Ali. Sayyidina Al-Hasan punya anak, Sayyidina Al-Husain punya anak, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak, namanya Sayyidina Muhammad, lupa pula namanya, grogi. Lalu kemudian sampailah kepada Imam Ja'far Shadiq, sampailah kepada anaknya Ali Al-Uraidi, sampailah kepada anaknya Muhammad An-Naqib, sampailah kepada anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itulah dia para habaib. Dan orang Melayu sangat cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya orang Melayu dengan keturunan Nabi ini, bukan cuma hatinya diberikannya, anak gadisnya dia kasihkan. Sultan Siak punya anak gadis namanya Tengku Embung. Dinikahkannya Tengku Embung ini dengan Habib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya As-Sayyid Al-Habib Utsman Shahabuddin. Menikahlah Habib ini dengan putri Melayu tadi. Itulah asal muasal kenapa Sultan Melayu ini bergelar Asy-Syarif. Syarif artinya mulia. Sultan Syarif Qasim.
tiga besar di Pekanbaru, Jalan Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim. Jadi orang Melayu jangan katakan kalian tak cinta kepada sahabat Nabi. Kamilah orang Melayu paling sayang kepada sahabat Nabi. Tapi kami juga cinta kepada keluarga Nabi dan sayang kepada sahabat Nabi. Tak bisa dibagi, hati kita ini tak bisa dibagi, dua-duanya dapat. Sedangkan orang yang mengaku kami cinta sahabat Nabi tapi benci sahabat Nabi, Syiah. Kami cinta keluarga Nabi tapi tak suka sahabat Nabi, Syiah. Kami cinta kepada sahabat Nabi tapi tak sayang kepada keluarga Nabi, Nasibi. Kita bukan Nasibi, kita bukan Syiah, kita Ahlus Sunnah wal. Nah, ini mesti dikuatkan ini. Kenapa di Sungai Cingam ini mesti dikuatkan? Karena pemikiran-pemikiran yang datang dari arah sana, dari seberang, berdatangan kemari. Cepat dia. Semua cepat datang kemari. Ikan cepat, pemikiran cepat, narkoba pun cepat. Jadi bentengnya harus kuat. Alhamdulillah tenang hati kita karena ada pondok pesantren, ada Habib, ada tarekat, maka ada ulama. Inilah benteng-bentengnya. Kebetulan salah satu dari anak putra asli Rupat ini tahun 1997, sekarang sudah tahun 2023, 26 tahun yang lalu, lebih seperempat abad yang lalu, asli budak Rupat ini terbang sampai ke Kairo, Mesir, belajar di Al-Azhar. Itulah dia Ustadz Ali Ambar, kakak kelas saya. Tapi dia masih ingat dengan adik kelas, itulah dibawanya, dialah yang membawa saya ini kemari bekerja sama dengan panitia. Untung budak Rupat ini ke Kairo. Coba kalau budak Rupat ini ke Las Vegas. Tahulah Las Vegas, kota judi. Dibukanya tempat judi-judi, habis mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau budak Rupat ini merantau ke Jakarta jadi artis. Balik dibawanya artis dangdut. Siap digoyang katanya. Habis berpatahan tulang apa-apa tuh yang. Itulah maka pentingnya menyekolahkan anak ini sekolah agama. Masih ada budak Rupat di Kairo? Ada lagi? Kirim. Karena kami ini sudah tua. Sedang saya beberapa kawan sahabat alumni meninggal. Jangan sampai putus generasi ini. Takut kami Pak Ustadz, kalau anak kami kirim ke Mesir nanti balik makan apa? Kami sampai sekarang saya ini kurus bukan karena tak makan. Kadang satu hari itu sampai 5-6 kali makan. Undang sini makan. Makanya penyakit ustadz banyak diabetes. Sakit gula sampai sini minum gula, ini minum gula. Cuma di Sungai Cingamnya aja yang tak ada minum gula. Nanti sesudah ini bang, ustadz berceramah tak boleh kasih gula. Sebab lidah lehernya ini panas bersuara. Jadi kalau dikasih gula ini racun. Orang barat menyebut gula itu white poison, white putih, poison racun putih. Gula itu, kanker itu makanannya gula. Maka orang yang kena kanker tak boleh minum gula. Kalau sayang sama ustadz jangan kasih gula. Itu untuk menetralisir suasana. Takutlah dia pula menyekolahkan anak ke pesantren, takut tak makan. Nanti kalau anak saya ke pesantren ke Mesir balik makan apa? Saya salut dengan almarhumah omak saya. Dia tak pernah berpikir untuk itu. Kau kusekolahkan agama. Jurusan apa ku ambil mak? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Jangan cito lain. Aku tak suka kau cito macam-macam. Yang penting kalau kau bercakap Quran, hadis. Esok balik kau ditolong Allah Ta'ala. Betul. Kaya kali pun tidak, miskin pun tidak, tapi insya Allah hutang tak ada. Itu yang penting. Mudah-mudahan yang dililit hutang dilapihkan Allah hutang. Banyak hutang. Hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Bukhari tapi tak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim tapi tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Itulah hadis yang paling tinggi. Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Itu nama lengkapnya. Adik-adik yang bisa mengingat, tolong ingat. Yang tak ingat, jangan paksa. Nanti pecah pembuluh darah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Meninggal tahun 256 Hijrah. Itulah dia namanya Imam Al-Bukhari. Dia punya murid namanya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Meninggalnya tahun 261 Hijrah. Itulah dia namanya Imam Muslim. Maka ada dua kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab yang tersahih dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak dipakai oleh Syiah. Syiah tak pakai ini. Sebab dia pakai kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, Man la yahduruhul faqih, Tahzibul Ahkam. Sedangkan kita memakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saking kan bapak ini ingin anaknya ini paham hadis, dikasihlah anak waktu lahir. Siapa nama anak kau? Bukhari Muslim. Dapat dua-dua. Bagus. Ada ustadz namanya Ustadz Bukhari Muslim. Ada pula sebagian orang Islam ini berprinsip, siapa nama anak kau? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu dalam Islam doa. Maka kasih nama yang elok-elok. Siapa nama anakmu? Nama anak saya Al-Fatih. Apa arti Al-Fatih? Pembebas. Dia akan membebaskan Konstantinopel. Maka dia menjadi panglima kebanggaan umat Islam. Namanya Muhammad Al-Fatih. Banyak. Al-Fatih itu jantan Pak Ustaz? Iya. Kalau betina Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nama surat pembuka dalam Al-Quran. Ini kadang membuat nama asal-asal aja. Nama anak kau siapa? Nama anak saya Camry Pak Ustaz. Itu nama sedan. Kenapa nama kau dikasih nama merek motor? Merek mobil. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta NKRI. Tapi kalau bisa dipangkal kasihlah nama Muhammad Camry. Jadi agak elok dia sikit. Kebetulan pas saya sedang ceramah di Bengkulu, pas tanya jawab, Ustadz, nama saya Camry. Nama saya yang selalu Ustadz sebut tuh, kata dia. Ada nama orang macam itu. Asal jangan latah. Ini banyak oma ayah nih latah. Campur-campurkan pula nama laki, nama bini. Entah apa-apa nama. Nama ayah Sulaiman, orang Melayu di kampung jadi Leman. Nama bini Toibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak Leman. Orang Melayu ini semua nama dirubah. Elok-elok Sulaiman, Leman. Abdullah, Dolah. Saking banyak nama orang Melayu paling cinta sama Nabi Muhammad. Maka di kampung tuh nama Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, macam-macam. Ada mat pendek, mat togak, mat panjang. Cobalah di Malaysia. Di Malaysia tuh macam-macam nama. Sampai-sampai bule itu pun dikasih Muhammad. Orang Malaysia menyebut bule itu Mak Saleh. Orang yang pakai suku ngebut itu tuh sampai awak begal kan? Di Malaysia Mat Rempit. Saking kan orang Melayu ini suka pada Muhammad. Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Nama yang paling elok adalah nama mengambil nama Nabi Muhammad SAW. Orang Melayu paling cinta kepada nama Ahmad Muhammad. Yang kedua, nama yang paling elok adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Di situ pintu masuk. Siapa nama? Nama Masya Allah Nur Azmi. Nur itu artinya cahaya, Azmi artinya tekad yang kuat. Nur Azmi, cahaya yang memiliki tekad yang kuat. Itu baru tadi nampak Pak Nur Azmi. Nama yang tak kusebut jangan sakit hati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi hadisnya begini: Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik.
berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, berubah 40 hari dalam bentuk daging. Darah, air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Itu maka kita ini tak boleh sombong. Mau kaya, mau miskin, mau diplomat, mau penjual tomat, mau rakyat jelata, mau penguasa, mau kaya raya, mau miskin papa, semuanya asalnya sama, podo kabeh. Tak ada beda sama sekali. Makanya adik-adik, kalau kebetulan kalian nanti latihan public speaking atau KKN, kemudian di bawah itu ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Bupati, ada Gubernur, ada Babinsa, ada Dandim, ada Kapolres. Mereka ini semua terbuat dari sperma. Dari air berubah jadi darah, berubah jadi daging, lalu kemudian melata di atas dunia dan mati. Itu tanamkan dalam hati. Itu membuat kita pede bahwa kita sama dengan mereka. Tapi jangan dicakapkan. Yang pula nanti kalian bapak-bapak, bupati, gubernur, wali kota, kalian ini semua ini dari sperma. Oh, jangan mengamuk orang tuh dalam hati aja. Jadi tak ada beda. Mohon maaf jangan bapak ibu tersinggung. Ada di antara bapak ini yang terbuat dari bosi. Dan kalau ada yang dari bosi berarti jamaah ini duo. Yang pertama Robocop, yang kedua Transformer. Ini manusia semua ini. Semua ini dari Pak Ustadz, yang betul itu sebenarnya kita ini dari tanah atau dari air? Tadi kata Ustadz hadisnya dari air. Ada pula hadis mengatakan dari tanah. Nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan kita dari sari pati tanah. Air tadi dari mana? Dari ayah. Ayah itu dari mana? Dari ayahnya. Ayahnya dari mana? Dari ayahnya sampai kepada Nabi Adam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu semua manusia ini dari tanah. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk mati ke lubang tanah, dimakan cacing. Lalu yang disombongkan ini apa? Yang sombongkan Ustadz yang duduk di atas kursi, kami di bawah. Yuk aku duduk di atas kursi, kok sementara ceramah. Habis jam 6.30, turun ke bawah. Jadi siapa yang tidak duduk di atas kursi kok, habis kok duduklah di atas kursi. Habis jam 6.30 nanti aku turun. Sama kita sembahyang namanya usolli sunnatal isyraq. Sembahyang sholat sunat isyraq 2 rakaat. Waktunya Pak Ustadz mudah aja. Jam berapa maghrib? Sungai Cingam jam berapa maghrib? Itulah sedapnya di Sungai Cingam nih. Jamaahnya tak menjawab, jamnya ada. Jamnya jam 8, jam 6.25. Berarti jam 6.25 awak sembahyang sholat sunat isyraq. Bagi yang payah pakai teori-teori, menurut ilmu astronomi, matahari terbit jam 6 lewat sekian. Mesti dilewatkan 12 menit. Karena saat matahari terbit adalah qarnai syaitan, waktu 2 tanduk setan yang dipakai oleh musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Lewatkan dari atas permukaan bumi setinggi qaidah ramhin, setinggi tombak. Setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Payah berteori. Jadi untuk mudahnya, tengok aja maghribnya Bapak. Maghrib jam 8.25, berarti jam 6.25 awak berhenti ceramah. Ini perlu kujelaskan, karena bagi sebagian orang yang bawa mengaji, ceramah ini adalah puncak penderitaan. Udahlah di kantor tersiksa, di rumah tersiksa, di jalan kono razia, ada pula pengajian lagi. Bilolah pengajian ini berakhir. Makanya jamaah kalau ikut pengajian saya mudah, asal 600 mm 600 ml selesai 60 menit. Subuh ini lebih 60 menit. Tadi kita mulai jam 5:30, nanti insya Allah akan berakhir jam 6:30 kurang sedikit. Jangan kemana-mana. Biasa kalau di TV ada iklan kau jawab sampai awak minum golak-golak bawa sini enggak. Sungai Cingam ini tak ada, main langsung aja.
40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku, dikirim Allah malaikat. Kalau satu malaku, kalau dua malakani, kalau tiga malaikat. Jadi bahasa Arab ini ada jamak, ada mufrad, ada tunggal, ada plural, ada singular. Kalau satu malaku, kalau jamak malaikat. Awak mau satu, mau dua, mau tiga, malaikat. Malaikat. Salah tuh Pak Ustaz. Karena udah terlanjur salah, kita lanjutkan aja lah kesalahan itu. Dikirim Allah lah malaikat membawa ruh. Lalu kemudian ruh tadi fayamfukhu fihi ruh, lalu malaikat meniupkan. Meniup kalau bahasa Melayunya mengombui, menghembuskan bahasa Indonesia. Kalau Sungai Cingam niup. Bahasa Arabnya nafakha yanfukhu. Yanfukhu meniup. Yang ditiupkan itu namanya roh. Kenapa dia disebut roh? Karena dia keluar pada saat tiupan. Yang keluar tuh roh. Roh itu masuknya ke badan awak ditiupkan, dan keluarnya pun awak meniupkan. Itulah makanya orang waktu sakratul maut tuh napas terakhir keluar roh. Waktu roh itu keluar, biji mata menengok roh itu keluar. Itulah maka orang mati itu matanya terbuka, menengok roh keluar. Kalau udah keluar roh, biji mata terbuka, bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut. Katanya. Dia pun pergi ke masjid mencari tuan imam. Tuan imam, bisa datang ke rumah kami. Ada apa? Laki aku matanya tak tertutup-tutup lagi. Padahal dulu laki itu sombongnya minta ampun, melangkahkan kaki ke masjid tak mau. Hayya 'alas shalah, kata tuan imam. Apa kata bininya? Bang, abang tak ke masjid. Kau aja duluan lah. Tapi waktu mati, untung imam ni baik. Tuan imam ke rumah ya? Iyalah. Coba kalau imamnya aku. Ustaz, ke rumah ya? Ada apa? Menutupkan mata suami saya. Tutup seorang. Dulu ku ajak ke masjid tak mau. Tapi imam di Sungai Cingam ni baik. Ditutupkannya. Mati juga kok akhirnya kan. Sombong tak pernah ke masjid. Melangkahkan kaki ringan, mengayunkan tangan ringan, membukakan mulut ringan, menggerakkan lidah ringan. Ada yang lebih ringan lagi, menggerakkan kelopak mata. Ada di antara bapak ibu yang pernah menghitung satu hari berapa kali menggerak kelopak mata? Apa? Kajak-kajak berkodip, kajak-kajak berkodip. Asal jangan ikan lah berkodip. Nangkap ikan tak berkodip. Ikan jadi-jadian dia. Dulu waktu kocik nangkap ikan kan gitu. Agak lain ikan. Rupanya ikan yang di atas tanah. Ikan apa nih? Tembakul. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ruh ke dalam jasad. Maka kalau paham hakikat ini, kita tidak pernah mencaci maki suku orang. Kebetulan Abdul Somad ditiupkan ruhnya ke dalam perempuan Melayu, maka aku pun jadi orang Melayu. Ada orang yang ditiupkan ruhnya ke dalam rahim orang Jawa, maka dia pun jadi pripun kabare apik. Insyaallah sing melu acara iki propdo kabeh mlebu nang surga. Amin. Banyak orang Jawa. Kau orang mana? Aku orang Melayu Pak Ustadz. Dari mana? Dari Rupat. Tapi bunyi kau Jawa. Aku memang orang Jawa, cuma udah lama di Melayu. Maka tak dampak lagi Jawaku Pak Ustaz. Ditiupkan rohnya masuk ke dalam perut orang Batak. Maka dia pun jadi Batak. Biar doa halak kita sesudena. Lo oras. Oras bi habis boras tinggal cabai. Ada yang ditiupkan ke dalam perut orang Makassar, Bugis, agak kareba, baji-baji.
Ada yang ditiupkan rohnya ke dalam perut orang Cina. Lupa pula bahasa Cina. Ayah, kencong-kencong lah. Tak boleh kita ejek orang sukunya. Kenapa? Karena waktu malaikat meniupkan roh itu, malaikat tidak pernah membawakan kertas multiple choice. Kau nak jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kita kebetulan ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Melayu di Sungai Cingam. Maka kita syukuri nikmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begini hakikat pemahaman, orang tak akan durhaka kepada ibunya. Aku malu punya mak macam kau. Emak tu pun kalau mengaji, aku pun tak pernah minta punya anak macam kau. Pernah rupanya ku request malaikat, malaikat tiupkan budak ni? Tak pernah. Kalau orang paham hakikat, aku tak pernah minta emak macam engkau. Allah yang memilihkan engkau untuk jadi emak aku. Kata si emak, aku pun tak pernah minta anak macam engkau. Allah yang sudah menganugerahkan anak seganteng kau walaupun kau hitam. Itulah hakikat. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Masuklah roh tadi ke dalam jasad. Maka begitu roh berjumpa dengan jasad, namanya berubah menjadi nafs. Tidak lagi ruh. Nanti kalau keluar, dia keluar, baru disebut dengan ruh. Sebelum berjumpa dengan jasad namanya roh. Waktu masuk dia ke dalam, maka disebut nafs. Maka kata Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul, semua nafs pasti akan mati. Roh waktu jumpa dengan jasad tadi, dia jadi nafs. Nafs ini ada keinginan. Keinginan itu bahasa Arabnya hawa. Maka disebut dengan hawa nafsu. Roh waktu berjumpa dengan jasad, muncullah ingin makan. Maka anak itu pun menangis. Maka disusukan oleh ibunya. Ada yang lahir langsung makan semur jengkol? Tak ada. Jadi roh itu tak makan. Waktu berjumpa dia dengan jasad, muncullah nafsu makan. Maka Islam mengatur supaya manusia ini jangan tamak tentang makan ini. Makan. Semua dimakan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Pagi nih, kejap lagi sarapan kan? Tuh. Jangan siapkan sekarang Pak. Nah, iya Pak, saya nih Pak Ustadz, udah disuruh istri saya diet supaya jangan makan, tapi mau makan aja Pak Ustadz. Saya malu Pak Ustadz. Tak usah pikirkan, selagi mau makan, makanlah Pak. Apa yang masih ada nafsu makan. Jangan esok udah sakit, tetangga membawakan limau, membawakan semangko, membawakan apel. Saya memang heran menengok manusia ini. Pas uang sakit, disitu baru dibawakan. Membawakan makanan tuh waktu sehat. Uang sakit itu apa dibawakan makanan? Uang sakit itu bawakan nasihat. Kau sakit, iya. Kau nampaknya tak lama lagi mati kau. Maka bila kau bertobat, itu mestinya. Ini uang sakit dibawakan makanan, habis dimakan uang sehat. Maka kalau anda membawakan makanan waktu sehat nih lah. Jadi kalau uang cingamnya ngasih aku makanan, waktu aku sedang sehat nih lah. Jangan seurus sakit nu dibawakanlah ayam panggang, bawakan pulut kuning. Cepat kau sehat ya. Iyalah. Meniti dia. Tak usah pikirkan cakap uang. Kau kenapa banyak makan? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kalau didongakan cakap uang, lama-lama gila awak. Kalau didengarkan cakap orang, Pak, itu lama-lama gila kita. Kurus kita. Apa kata dia? Kau tak makan ya? Gemuk kita, hati-hati. Ini darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau. Sakit kepala kita mendengar cakap orang ini. Yang penting sehat. Kalau sudah sehat bisa beramal soleh, bukan somat. Masuklah ruh ke dalam jasad, berubah dia namanya menjadi nafs. Nafsu yang pertama namanya nafsu ammaratum bisu, ingin jahat,
dongki, busuk hati, dendam, mengamuk, titel, mudah marah. Mohon maaf Pak kalau ada sombong, aku paling hebat, aku paling tinggi, aku paling mulia, ini punya aku. Anak-anak itu jujur, nafsunya itu memang jujur. Anak saya umur 11 bulan, dipegangnya lah buah apel. Nak sikit, nak, nak diambil omaknya, dalam hati saya, betul lah, nafsu itu anak kecil. Cuma anak kecil ini lebih jujur. Dia tak pandai mengelak-elak. Kalau orang yang udah besar, dia gitu juga. Bapak udah bayar zakat. Sebenarnya Pak Ustadz saya mau bayar zakat, tapi tanggungan saya masih banyak. Jadi anak kecil lebih jujur. Kalau anak kecil, kau berzakat? Enggak. Dia belit-belit dulu. Sama macam buaya darat sama buaya air. Kalau buaya air itu tak ada basa-basi. Masuk kita terkamnya langsung. Kalau buaya darat dia merayu dulu. Adek. Gitu. Dia pandai berbahasa-basi. Pokoknya semua yang di laut ini asal naik ke darat jadi jahat. Di antaranya lintah darat sama buaya. Kenapa ke situ pula situ? Gara-gara hawa nafsu tadi. Aku nih Pak Ustadz risau. Kenapa kau risau? Hawa nafsuku nih Pak Ustadz. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu hasad, nafsu dengki, nafsu. Itu karena roh ada dalam jasad. Esok kalau roh udah keluar dari jasad, tak ada bernafsu lagi. Bapak udah berapa kali menengok jenazah terbujur? Pernah jasad tu minta lontong sayur? Pernah? Tak ada. Ada jenazah tu sombong angkuh? Tak ada. Sombong angkuh ini selama roh bersemayam dalam jasad. Berapa lama roh ni bersemayam dalam jasad? 63 tahun Pak Ustadz. Itu dulu guys. 63 tahun itu dulu zaman Nabi Muhammad. Sekarang 40 tahun sakit pinggang, asam urat, diabetes meletus, kolesterol. Saya duduk di meja makan besar. Sebelah kanan Kapolres, sebelah kiri Bupati, depan Dandim, kanan Ketua DPRD. Kotam, kepiting besar di piring. Saya tengok, Bapak tak makan kolesterol Pak Ustaz. Bapak apa? Enggak Pak Ustaz. Pak Ustaz, aku pantang saya bilang. Oh Pak Ustaz pantang juga, pantang dokat. Asal doket habis. Saya buka, saya makan, heran mereka semua, tengango. Tak takut Pak Ustaz. Ada doanya Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku baca doa ini, tak ada satupun yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kenapa tak Ustaz ajarkan dari awal tadi? Kalau ku ajarkan kalian ikut makan. Aku sudah selesai baru ku ajar doa. Itu namanya tamak. Tamak itu hawa nafsu. Maka Islam ini datang untuk mengendalikan hawa, bukan menghilangkan hawa nafsu. Ada sebagian orang di dunia ini mau menghilangkan hawa nafsu. Tak mau makan, tak mau berbini. Kau tak berbini, jombloan sejati. Saya mau kasih tahu yang jomblo-jomblo, sudah ada aturan baru. Jomblo kena pajak 5%. Udah sampai kabar berita tuh. Copek kalian berbini. Tak lama lagi kiamat. Jangan sampai ruh kalian penasaran. Yang belum berbini, mati kalian, masuk surga, dikasih bidadari. Apa yang mesti kalian lakukan? Kalian tak ada pengalaman. Mudah-mudahan yang belum berbini didekatkan Allah jodohnya insyaallah. Amin. Yang mengaminkan yang udah berbini pula. Apa yang maksud kalian? Jadi Islam itu datang tidak menghilangkan hawa nafsu. Datanglah tiga orang siji loro telu teko nang omah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya nek bojone Nabi Muhammad, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata mereka? Wahai Aisyah, ya, bagaimana ibadah Nabi? Oh, Nabi kalau sembahyang bongkak kakinya, kata Aisyah. Lalu yang tiga orang ini menganggap amal kami ini berarti terlalu sedikit. Lalu apa kata yang satu? Asumu wala uftir. Aku puasa tak akan makan sampai mati. Yang satu lagi mengatakan, aku muala arkut, aku tahajud tak akan tidur malam.
Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku tak akan berbini, tak akan punya anak, karena mereka akan mengganggu aku dengan Allah. Aku sampai mati akan melajang. Datang Nabi. Kebetulan Nabi datang. Kata Nabi, aku Nabi, kata Nabi. Ana akhsyakum, aku orang paling takut pada Allah. Wa ana atqakum, aku orang paling takwa pada Allah. Asumu, aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku tahajud malam, tapi aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tak ikut sunnahku maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan makan, tapi jangan semua dimakan. Ini semua dimakan. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api, itu pun karena besi. Islam ini mengatakan makanlah, tapi ada yang tak boleh dimakan. Datanglah orang menantang ulama. Ayam binatang, ayam makan cacing, ayam makan tai, kenapa boleh dimakan? Babi, kenapa tak boleh dimakan? Sama-sama binatang. Ulama ini lembut. Kalau akulah ditantangnya begitu. Ustaz Somad, ayam kenapa boleh? Babi kenapa tak boleh? Suka hati Allah lah, apa kau tanya? Tapi ulama ini lembut. Kata dia, coba kau bawa 2 ayam jantan, ya, masukkan 1 ayam betino, buat 1 kandang. Dia ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, buat 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sesama ayam jantan, sampai tetes darah penghabisan, sampai mati di kandang untuk merebutkan 1 ayam betina. Dibuat juga begitu dalam kandang babi. Masukkan 2 babi jantan, masukkan 1 babi betino. Ah, bokojo samo je betigo. Sekarang kau paham? Paham bahwa makanan berpengaruh terhadap sifat orang yang memakan. Babi itu ACDC, sama jantan bisa, sama betino pun bisa. Itu kalau kau makan lama-lama berselero menengok jantan. Kalau tak percaya cobalah. Jadi dalam Islam itu ada yang halal. Kulu, makanlah. Makanlah, silakan makan. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Suatu ketika saya pun berjalanlah sama 3 orang. 1 yang mengundang, 1 apa kok, 1 saya. Sampai di tepi jalan, kami pun singgah ke rumah makan. Kami pun makan. Aku ambil kambing, aku ambil sapi, aku ambil ayam, aku ambil belut, semua aku makan. Yummy. Apa suang iko? Ini makannya ikan aja. Aku tanya, bapak nggak suka makan kambing ya? Nggak suka makan ayam ya? Kenapa bapak tak makan? Apa kata dia? Saya tak tahu entah siapa yang menyembelihnya Pak Ustaz. Mak dalam hati, aku dah habis dah. Begitulah halus kaji bapak kok. Nya sudah sampai pada level warak. Warak itu apa? Mayukhsha dararuhu, tarku mayukhsha dararuhu. Ini orang-orang yang disebut dengan orang tasawuf. Orang yang mensucikan dirinya bukan dari yang haram, tapi mensucikan diri dari yang samar-samar. Yang samar-samar itu dalam Islam disebut dengan syubhat. Tak jelas. Memang ayam sekarang itu tak jelas entah siapa memotong. Banyak ayam itu mati bukan karena dipotong, tapi karena ditimpa kawannya. Cobalah tengok di pasar pagi-pagi jam 5 subuh di pasar pagi. Orang memotong ayam itu bukan pakai bismillah. Macam mana bismillah? Sebelah tangannya, sebelah di handphone. Mau rokok sudah? Ya, sebentar. Tuh. Yang mati normal yang di atas itu, yang di bawah itu mati tertimpa. Nah, itulah yang ayam dimakan. Saya kebetulan satu kelas sama orang Singapura waktu kuliah di Malaysia. Saya sempat kuliah di Malaysia 2 semester. Ustadz, dari mana? Saya dari Singapura, orang Melayu. Nenek moyang kami jauh merantau ke Singapura. Oh. Ustadz kerja apa? Saya kerja pengawas rumah potong ayam. Walaupun negeri itu tak Islam, tapi ada namanya MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Maka semua diawasi rumah potong ayam. Pertanyaannya, apakah di kabupaten provinsi kita rumah potong ayam diawasi dipotong apa tidak? Siapa yang memotong? Waspadalah.
Saya bukan menakut-nakuti. Nanti pas makan, tak ada satupun yang makan ayam. Siapa yang makan? Aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika roh bersemayam dalam jasad, macam-macam hawa nafsu datang, bagaimana cara mengendalikannya? Inilah dia ajaran Islam. Muncul sombong, aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi. Apalagi protokol tadi pula menyebut Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD ESE PhD, mengombang lubang hidung. Datang pula lagi Pak Kades, alhamdulillah kedatangan Tuan Guru besar kita, mengombang lagi. Lamo macam terowongan Mina lubang hidung. Allahu Akbar. Jadi apa yang bisa mengendalikan ruh kita ini supaya jangan sampai angkuh dan sombong? Tak lain tak bukan adalah zikir. Itulah maka tadi kita sebelum sholat berzikir, sesudah sholat Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali sesuai dengan tulang sendi, tulang belakang 33. Tak ada Nabi Muhammad mengajarkan itu. Hai orang beriman, bertasbihlah kalian 33 kali karena tulang sendi belakang 33. Tak ada. Itu dokter meneliti, ditengok, dicocokkannya. Nama ilmunya cocokologi. Oh, likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ada sodakohnya. Subhanallah, subhanallah. Engkau yang suci, engkau yang suci, engkau yang suci, engkau yang suci. Aku kotor, aku kotor, aku kotor, aku kotor. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua nikmat Allah, ini semua nikmat Allah. Bukan punya aku, bukan aku tak ada apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau yang besar, engkau yang besar, engkau yang besar. Aku kecil, aku soni, aku ketek. I am a little man. Aku tak ada apa-apa. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku. Dia yang punya kerajaan, dia yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya pujian, aku tak layak dipuji-puji. Yuhyi, dia yang menghidupkan, aku diberi kehidupan. Wa yumit, dia yang mematikan, aku tak lama lagi mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu zikir meluluh lantakkan nafsu yang ada di dalam supaya dia hancur, berkeping, berkecai, hilang. Saya kalau berzikir itu saya sebutkan kuat-kuat untuk menegur nafsu yang ada dalam. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau tak ada apa-apanya Abdul Somad. Tapi tak pula saya sebutkan kuat-kuat macam itu. Ini banyak orang berzikir ni tak apa di mulutnya. Qadir. Qadir. Jangan sama kawan sebelah. Apa kau sebut-sebut Qadir? Nama laki aku Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Qadir yang buat itu. Macam mana menghantam lagi hawa nafsu ini? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali tadi. Tapi Ustaz tak pakai tasbih. Macam mana Ustaz bisa berhitung 100 kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali gonggam 20, 20, 20, 20, 20, 100. Bagi yang tak pakai tasbih. Banyak orang jamaah haji umroh ke Mekah lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi. Diboli 100 tasbih, balik umroh, kasih ke kawan semua, tinggal punya dia satu, digantungkan di motor. Judul ceritanya ketika mobil bertasbih. Awak yang bertasbih. Afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Kenapa orang tu berzikir tu Pak Ustadz kesini pukulnya? La ilaha illallah. Allazi waswisu fi, setan berbisik di dada, fi sudur. Allazi waswisu fi sudu, sudur itu dada, bukan sendok. Sudur, ini salah baca, fi sudu gitu. Sudur, setan berbisik di dada. Dada bagian mana, Beb? Atas, bawah, kanan, kiri. Letak jantung. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal
Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka dia jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain jadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Subhanallah. Sebesar apa jantung Abdul Somad? Sebesar genggam. Tangan bapak besar, sebesar itulah jantung. Anak bayi kecil, sebesar itulah jantungnya. Berdegup, berdetak sebelah kiri. Itulah maka pukul la ilaha illallah itu ke situ. La ilaha illallah. Orang tarekat Naqsabandiyah. Dari pusatnya ditarik ke atas, pukul ke bahu kanan, akhirnya ke jantung. La ilaha illallah. Kalau Sattariyah dari belakangnya ke kanan, balik ke jantung. Bagi yang tak belajar tarekat, tak usah bergoyang, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi yang mengambil zikir, belajar di pesantren Darussalam Batu Besue, nama syekhnya namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus mursyid tarekat Naqsabandiyah. Ustadz Ali Ambar dari Rupat belajar ke situ, mengambil tarekat. Karena Syekh Aidarus mewajibkan santrinya kelas 7 mengambil supaya tahu cara berzikir. Nah, kau diajarkan mengambil talqinnya, iya begitu cara. Tapi yang tak mengambil zikir biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi, saya tengok di tempat dia tak ada lagi pakai tasbih. Saya tengok, Syekh di sini orang tak bertasbih. Enggak, kami tak main hitung lagi, tak pakai 100.000 enggak. Jadi macam mana? Pakai nafas. Nafas awak ni kan duo, sekali tarik, sekali hembus. Waktu tariknya Allah, waktu hembusnya Allah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, salawat zikir, baca Quran zikir, salat zikir, la ilaha illallah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir. Ini zikirnya simple, pakai napas. Tarik Allah, hembus Allah. Asal lupa, ingat balik. Jadi waktu Ustaz duduk tadi, dipuja-puji, disanjung-sanjung, dimuliakan, apalah zikir Ustaz? Waktu malam tadi menengok umat Nabi Muhammad begitu banyak, apalah zikir Ustaz? Saya amalkan yang diajarkan Syekh Najmuddin Al-Kurdi di Mesir. Tarik Allah, tidak disebut Allah. Allah, Allah. Dibisikkan pula ke kawan sebelah. Allah, Allah. Itu namanya riya. Awak suang aja. Bagi yang sakit, suami nasihatkan itu. Abang, berzikir. Zikir. Sebab apa? Nanti waktu malaikat maut datang, hembusan terakhirnya adalah Allah. Jangan sampai hembusan terakhir gara-gara apa yang selalu kau dengar, apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau cakapkan, itulah yang akan kau ingat waktu sakaratul. Nanti akan dijawab insya Allah. Saya, walaupun saya ustadz, walaupun saya berzikir, tapi yang namanya manusia kan tetap ada terlintas-lintas di hati kan. Jadi terlintaslah di hati saya. Tidak saya cakapkan, terlintas di hati. Iya kalau zikir bisa menolong, kok tidak? Dalam hati saya. Iya kalau zikir awak bisa menolong, kok tak bisa berzikir? Macam mana? Akhirnya pas satu malam tertidur. Habis ceramah balik tertidur. Belum lagi tidur, antara tidur sama jaga. Tidur tidak, jaga tidak. Antara tidur sama jaga. Kalau kita menyebutnya tidur-tidur ayam. Antara tidur-tidur ayam tuh rasanya kaki saya ini lumpuh dua-duanya, tak bergerak. Rasanya ruh saya ini keluar roh saya ini, bisa saya menengok badan saya di bawah. Yang ucapan yang saya ingat waktu itu cuma satu ucapan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak berhenti, terus la ilaha illallah sampai akhirnya masuk balik ke dalam. Habis itu baru saya terduduk. Oh, ini agaknya geladi sakaratul maut. Agak geladinya, geladi kotor. Kalau orang yang biasa, karena dia bukan penceramah, mungkin tak dikasih Allah itu, aku ini kan aku yang berceramah. Jadi dibuat Allah pengalaman ini supaya aku lebih yakin bahwa nanti Abdul Somad kalau kau mati agak-agak begitulah rasanya.
Sejak itu saya semakin yakin dengan zikir. Makanya saya pedulikan masalah makmum suko tak suko, dia ikut tak ikut, yang penting aku berzikir di muka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada juga sebagian orang ini dia mendongak. Kalau imam semangat 100. Kalau imam tak semangat 20 aja. Kalau aku enggak, aku imam semangat tak semangat, aku gas terus. Tengok belakang, rupanya makmum dah balik semua. Tak usah pikirkan. Karena kalau awak mati, kawan awak bukan mau ikut. Semangat awak berzikir, pojam mata, la ilaha illallah, tengok kawan dah balik semua. Afdalu zikri fa'alam. Ini sedang kenduri nih, kenduri tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya datanglah angin berhembus. Angin berhembus, terbukalah tutup pinggan tadi. Nampak mie halus. La ilaha illallah. Ini namanya la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena apa yang ada di balik. La ilaha illallah wa karena Allah. La ilaha illallah. Dia disebut roh. Kalau masuk ke badan disebut dengan nafs. Kalau nafsnya ini masih lagi, besok kita pengajian ya, siap. Besok kita jalan-jalan ya sayang. Oke. Ini namanya nafsu lawamah. Lawamah ini tergantung siapa yang mengajak. Kita pengajian Pak. Oke. Kita korupsi Pak. Siap. Lawamah, tergantung, mencela-mencele. Tapi ada yang paling tinggi, itulah yang disebut dengan nafs mutmainnah. Inilah yang diundang Allah Ta'ala. Diundang Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah engkau. Ada orang dari Sungai Cingam pergi jalan-jalan ke Amerika, pergi ke Jepang, keliling dunia, pergi umrah, tapi tetap tempat yang dirindukan adalah Sungai Cingam. Ini tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan. Begitu juga kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita aslinya di surga, dan kita diundang Allah untuk balik lagi ke sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Saya mau masuk surga bersama orang Sungai Cingam. Aku mau masuk surga dengan Pak Nur Azmi. Aku mau masuk surga dengan Ustadz Ali Ambar. Datanglah orang berkulit hitam, badannya miskin, susah melarat, legam, budak hamba sahaya memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku ni susah ya Rasulullah, aku ni tak mulia, kulitku hitam, aku budak, dosaku banyak. Aku tak yakin jumpa dengan engkau di akhirat, maka aku puas-puaskan meluk engkau di dunia ni. Kata Nabi, almar'u ma'an mahabab, almar'u ma'aman ahab. Kalau kau sayang sama aku, kau akan bersama dengan aku. Aku yakin orang Rupat ini sayang dengan aku. Aku pun sayang dengan orang Rupat ini. Malam tadi yang masyarakat yang datang ramai itu ada pembagian sembako. Kok golak tando ada? Tak ada kan? Dipaksa oleh Pak Nur Azmi, dipaksa oleh Pak Camat. Ada pemaksaan. Pak Babin Sababin Kamtipmasnya ada. Datang Len, kalau tak datang ku pecahkan kepala Len. Ada? Tak ada. Mereka datang karena ketulusan Allah yang menggerakkan hati mereka. Itu kan karena sayangnya itu. Itu karena sayang mereka. Orang kalau sudah sayang, yu'mi wa yusim, cita itu membuat buta dan pokak. Apapun kata orang tentang Abdul Somad, Somad radikal, tak peduli. Aku sayang, kata dia. Betul? Aku cuma memastikan aja. Radikal kepala kau kena pukul. Almar'u ma'aman ahab. Tapi mereka sayang ini bukan karena Abdul Somadnya, tapi karena Abdul Somad masih menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Kalau mati aku sampai ajalku, minta aku tak banyak, kirimkan aku Al-Fatihah. Tidak mesti khusus untuk Abdul Somad. Kalian sedang kenduri menyambut bulan puasa, sedang kenduri untuk almarhumah Oma Ayah. Ingat kalian aku.
Tak kalian sebutkan nama. Wali masyaikhina, wali asatizatina, untuk guru-guru kami, ustaz-ustaz kami yang pernah mengajarkan kami alif di atas alif, di bawah alif, depan u, yang pernah mengajarkan kami ceramah walau agak sekali, yang pernah meluruskan al-fatihah kami. Itulah yang kuharapkan. Yang lain ini putus. Habis masanya ruh ini pun keluar dari jasad, dan ruh itu keluar dari jasad. Yang kita inginkan kalimat yang terakhir keluar dari mulut, la. Kalau menyebut nama aku, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Kalau menyebut Ustadz Ali Ambar, bibir mesti bergerak. Ali Ambar. Kalau menyebut Pak Nur Azmi, bibir mesti bergerak. Nur Azmi. Tapi Allah tahu, sakratul maut itu paling berat. Bibir tak bisa bergerak, hanya lidah. Menyebut la ilaha illallah, bibir tak mesti bergerak. La ilaha. Sekarang bapak boleh tersenyum, boleh tertawa. Nanti pas sakratul maut baru ingat. Betul kata Ustaz. Siapa yang membisikkan talqin ke telinga sebelah kanan? Anak. Kalian yang dulu waktu lahir diazankan ayah, asyhadu an la ilaha illallah. Kami sebagai ayah ini, kalian belum jadi ayah. Kami sebagai ayah ini yang kami minta tak banyak. Yang kami minta cuma satu. Bisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Andai aku terbujur kaku di rumah sakit, datang kalian menjenguk aku. Bukan berarti kalian macam mana, jangan kalian gelagapan, jangan kalian macam mana nih Ustaz Somad. Ingat pesan dia dulu waktu ceramah di Sungai Cingam, bisikkan ke telinganya. Ya, dia tak usah bisikkan, dia kan Ustaz, dia udah tahu. Kalau awak selalu la ilaha illallah, kalau awak selalu la ilaha illallah, kalau awak selalu Allah 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 Allah, mudah sakratul maut. Itulah doa awak pagi, petang, siang, malam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi kalau dalam muta awak, dalam hati awak dunia kahe, maka nanti waktu dibisikkan la ilaha illallah, berapa harga pupuk? Hilangkan dunia ini. Tapi jangan tinggalkan dunia. Jangan gara-gara ceramah ini tiba-tiba orang Sungai Cingam tak ada memanen lagi, tak ada ke laut mencari ikan lagi. Pas ditanya, kenapa etos kerja kita begini, kata Pak Camat. Kenapa bisa begini, kata Pak Kades. Dunia ini hanya tipuan, kita akan ke akhirat. Dengan ceramahku subuh ini, kalau dia PNS dia akan jadi jujur, kalau dia polisi dia akan amanah, kalau dia tentara dia akan menjaga perbatasan negeri terluar batas langsung NKRI ini. Apapun yang menyogok narkoba tak akan mempan, karena dia tahu dia akan mati, dia akan menghadap Allah, ruh akan keluar dari jasad, dan dia akan mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Zikir jangan putus. Hendak makan, lupa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bangun tidur, lupa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk WC, lupa saking kan mau kebeletnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku minta perlindungan kepada Engkau, minal khubusi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Jadi ternyata setan pun tak ada yang bencong. Jadi kalau ada manusia nih bencong LGBT, berarti lebih parah dari aku, tak ada nyebut begitu. Rupanya kalau ngobrol dengan orang-orang soleh itu, waktu tak terasa berlalu. Nah, udah jam 6 lewat 35. Padahal janji awak tadi 25 kan?